Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil laporan akhir dari mata kuliah data mining. Di sini kami beranggotakan Aisyah Auliana dengan NIM 2024 10 10 10 20, Rina Desa Fitri dengan NIM 2024 10 10 10 49, dan saya sendiri Alif Tarafika dengan NIM 2024 10 10 1128. Nah, pada laporan akhir data mining ini kami mengangkat sebuah judul yaitu implementasi metode K-median clustering dalam pengelompokan ketertarikan mahasiswa Jawa Timur pada Korean Wave. Jadi di sini menggunakan metode K-median dengan datasetnya adalah ketertarikan mahasiswa Jawa Timur pada Korean Wave. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya adalah bab 1. Di bab 1 ini ada beberapa subbab yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari penelitian kami adalah globalisasi menyebabkan budaya dan informasi dari luar dapat dengan mudah masuk ke Indonesia, khususnya budaya Korea. Lalu selanjutnya Korean Wave atau juga dikenal dengan Hallyu atau Hanru mengarah pada sebuah popularitas budaya yang populer dari Korea Selatan di negara Asia lainnya. Lalu yang selanjutnya, fenomena ini mempengaruhi gaya hidup para milenial, lalu ingin mencari tahu pengelompokan ketertarikan masyarakat khususnya mahasiswa menggunakan metode K-median clustering, dan yang terakhir adalah fenomena Korean Wave juga berdampak pada sektor bisnis, yaitu bisnis yang berbau Korea memiliki tingkat penjualan yang cukup tinggi. Next. Untuk rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah, yaitu bagaimana pengelompokan ketertarikan mahasiswa Jawa Timur pada Korean Wave berdasarkan features pada kuesioner menggunakan metode K-medians agar dapat digunakan untuk segmentasi bisnis bertema Korea. Next. Untuk batasan masalahnya ada beberapa poin. Yang pertama adalah dataset diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada mahasiswa di Jawa Timur yang memiliki ketertarikan terhadap Korean Wave. Lalu, data kuesioner hanya diperoleh dari mahasiswa yang masih berstatus aktif. Objek yang menjadi sasaran penelitian ini adalah mahasiswa di Jawa Timur yang memiliki ketertarikan akan Korean Wave. Dan yang terakhir adalah proses yang dilakukan hanya sebatas penerapan algoritma K-medians untuk menyelesaikannya. Next. Untuk tujuan penelitian, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelompokan ketertarikan mahasiswa Jawa Timur pada Korean Wave berdasarkan features pada kuesioner menggunakan metode K-medians yang dapat berguna sebagai bahan untuk segmentasi target bisnis yang berkaitan dengan budaya Korea. Next. Dan untuk manfaat penelitiannya ada 3. Yang pertama, menambah pemahaman tentang penerapan data mining dalam penerapan metode K-medians. Lalu untuk selanjutnya, mengetahui tahapan pengerjaan dalam menggunakan metode K-medians. Dan yang terakhir adalah mengetahui pengelompokan ketertarikan mahasiswa di Jawa Timur terhadap Korean Wave, sehingga datanya dapat digunakan untuk kebutuhan bisnis yang secara tidak langsung akan dapat berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini kita mengangkat 3 penelitian, yaitu yang pertama terdapat penelitian yang dilakukan oleh Idola Perdini Putri dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang judulnya K-drama dan penyebaran Korean Wave di Indonesia, di mana penelitian ini tuh fokusnya pada segmentasi pada peluang bisnis yang menjanjikan, tapi tidak adanya segmentasi ketertarikan masyarakat terhadap Korean Wave di Indonesia. Yang selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Krisman Subakti dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang berjudul implementasi metode cluster analisis dalam analisis daerah rawan kecelakaan di Kecamatan Semarang Utara. Dan yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono pada tahun 2017 yang berjudul K-median clustering dengan studi kasus pada data jumlah tenaga kerja menurut kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015. Yang selanjutnya adalah landasan teori. Nah, di sini kita menjelaskan beberapa teori. Yang pertama yaitu data mining. Data mining ini merupakan sebuah proses pengumpulan dan pengolahan data yang mempunyai tujuan untuk mengekstrak informasi penting pada suatu data. Dan tujuan dari data mining sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah explanatory, ada confirmatory, ada exploratory. Nah, explanatory ini di sini menjelaskan data yang kita punya
dan kondisi suatu penelitiannya. Nah, untuk exploratory ini sebagai sarana eksplorasi untuk mencari pola baru yang sebelumnya belum terdeteksi. Dan confirmatory ini merupakan konfirmasi atau memastikan sebuah pernyataan dan mempertegas sebuah hipotesis. Dan pengelompokan data mining di sini, data mining dikelompokkan pada 7 kelompok. Yang pertama ada klasifikasi, ada clustering, ada association, ada regression, ada forecasting, sequence analysis, dan deviation analysis. Tahapan pada data mining. Untuk melakukan data mining sendiri terdapat beberapa tahapan. Yang pertama adalah data selection, yaitu memilih data yang akan kita gunakan untuk penelitian. Yang kedua adalah pre-processing. Nah, data yang kita punya sebelumnya harus kita olah terlebih dahulu, atau data mentahnya kita olah supaya data tersebut dapat digunakan untuk proses selanjutnya, sehingga data tersebut sudah siap untuk diolah. Selanjutnya adalah transformasi, yaitu atau proses coding dengan menggunakan metode tertentu pada suatu penelitian. Yang kemudian adalah data mining, yaitu proses untuk mencari pola dari data yang sudah kita gunakan dan dengan metode yang sudah kita pilih sebelumnya. Kemudian interpretasi atau evaluasi, di sini kita menginterpretasikan hasil dari data mining. Seperti apa? Selanjutnya adalah konsep dasar clusteringnya. Clustering merupakan salah satu dari data mining, dari metode data mining, di mana cluster ini mengelompokkan suatu data ke dalam beberapa cluster yang memiliki kemiripan. Dan kegunaan dari clustering ini yang pertama adalah dapat melakukan analisa segmentasi pasar, mengidentifikasi objek dan data, serta mengefisiensikan waktu pada periode sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk K-medians, di sini K-medians merupakan salah satu algoritma clustering atau pengelompokan. Nah, di sini K-medians itu penentuan klaster pusat, klaster dengan nilai tengah atau medoid. Jadi, untuk perbedaannya sendiri dengan metode K-means yang sudah kita kenal, itu adalah di penentuan klasternya aja. Untuk tahapan-tahapannya itu sama, dari mulai menentukan jumlah klaster, menentukan klaster, centroid, dan centroid baru sampai iterasi berakhir. Untuk komponen K-medians itu ada jumlah klaster K, klaster awal, dan ukuran jarak atau distance. Next. Untuk tahapan penerapan algoritma K-medians, yang pertama adalah menentukan klaster K yang akan dibentuk. Di sini kita menggunakan 4 klaster. Yang kedua, tentukan centroid pada setiap klaster. Lalu ketiga, hitung jarak ke setiap centroid atau menggunakan jarak Manhattan. Nah, di sini sudah terdapat rumusnya, dan jarak tidak boleh minus atau menggunakan nilai mutlak. Keempat, kelompokkan berdasarkan jarak data dengan pusatnya. Centroid, 5, perbarui centroid masing-masing klaster menggunakan median dari iterasi sebelumnya. 6, ulangi dari langkah 3 hingga centroid awal dan centroid akhirnya bernilai sama atau tidak berubah. Next. Untuk data asli, di sini kami mendapatkan datanya itu dari kuesioner yang terdiri dari beberapa features. Yang pertama, name, nama, asal universitas, gender, umur, lalu video mukbang, makanan Korea, lagu Korea, MV Korea, K-drama, film Korea, membeli pakaian Korea, memakai style Korea, make up, dan skincare. Dan di sini datanya juga sudah kita encoding untuk mempermudah perhitungan data mining-nya. Next. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan teman saya. Untuk selanjutnya adalah bab 3. Di bab 3 ini juga ada beberapa subbab. Yang pertama sendiri adalah jenis dan objek penelitian. Untuk jenis penelitiannya sendiri adalah penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Dan untuk objek penelitiannya sendiri adalah, objek yang kami teliti adalah pengelompokan ketertarikan mahasiswa Jawa Timur terhadap Korean Wave. Next. Nah, untuk selanjutnya adalah poin tempat dan waktu. Untuk tempatnya sendiri, penelitian ini dilaksanakan di lingkungan mahasiswa Jawa Timur dan terdampak Korean Wave. Dan untuk waktunya, penelitian ini dilaksanakan kurang dari 4 minggu, yang dimulai pada minggu
tanggal 18 Mei 2022 sampai 14 Juni 2022. Next. Untuk metode pengumpulan data, pada penelitian ini menggunakan metode kuesioner atau angket, di mana tujuannya adalah untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah atau objek penelitian. Next. Untuk selanjutnya adalah tahapan penelitian. Di tahapan penelitian ini ada beberapa tahapannya. Yang pertama adalah penentuan judul, identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis dan pengolahan data, lalu penyusunan laporan akhir, dan yang terakhir adalah evaluasi. Next, untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah hasil implementasi. Jadi di sini untuk mengimplementasikan tujuan dan rumusan masalah yang sudah kita bahas sebelumnya, kita akan masuk pada tahap implementasi. Pertama, untuk menggunakan metode Chemedians ini, kita harus menentukan dulu data yang akan digunakan sebagai centroid awal atau klaster awal. Kita pilih klasternya secara acak pada data yang sudah kita punya sebelumnya. Seperti di sini, klaster 1 itu dipilih dari data nomor 3, klaster 2 di data nomor 12, data ketiga di bagian tengah-tengah, dan data keempat klasternya tuh klaster 4 di bagian akhir. Nah, penentuan klaster secara random ini tuh nanti juga digunakan sebagai centroid awal pada iterasi 1. Nah, yang pertama, iterasi pertama. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tahapan Chemedians itu setelah kita menentukan centroid awal, kita akan hitung jarak per data ke centroidnya. Nah, di situ kan kita udah menentukan tuh tadi sebelumnya centroidnya berdasarkan data random yang sudah kita pilih secara acak. Cara menghitungnya kita menggunakan Manhattan distance, yaitu dia rumusnya adalah jumlah dari seluruh selisih jarak data ke centroidnya. Seperti pada layar, di sini untuk rumus tersebut kita implementasikan pada Excel menggunakan rumus sama dengan sum yaitu jumlah, ABS yaitu ini merupakan mutlak. Jadi hasilnya nanti untuk selisihnya tuh tidak akan minus kayak gitu. Nah, data awal 1 dikurangi centroid awal 1. Nah, maksudnya data ke 1 ini dikurangin dengan centroid awal 1 yang tadi. Ini centroid awal 1. Nah, data ke 1-nya yang ini yang ini gender 0 dikurangin sama 0. Nah, seterusnya 1 dikurangin sama 0, 0 dikurangin 1 dan seterusnya. Sampai feature yang terakhir. Nah, selanjutnya akan muncul seperti pada layar, pada tabel di samping ini. Jarak dari data ke C1, ke C2, C3, sampai dengan C4. Setelah menemukan jaraknya, kemudian kita cari jarak paling kecil untuk menentukan klasternya. Nah, jika kita lihat di sini, sebenarnya udah bisa kelihatan. Di data ke-1 ini, yang paling kecil adalah jarak ke C2, maka klasternya adalah C2, klasternya adalah 2. Nah, karena data yang kita punya sini ada sekitar 40 sekian, 44 lebih tepatnya, maka kita menggunakan sebuah rumus yang namanya if atau jika. Jadi, kalau misalkan C1-nya kurang dari C2, kurang dari C3, kurang dari C4, maka dia akan masuk ke klaster 1. Jika C2 kurang dari C1, kurang dari C3, kurang dari C4, maka dia akan masuk ke klaster 2. Jika C3 kurang dari C1, kurang dari C2, dan kurang dari C4, maka dia akan masuk ke dalam klaster 3. Dan sisanya yaitu adalah dia akan masuk ke klaster 4. Selanjutnya kita udah menemukan nih, udah ketemu di iterasi pertama klasternya di setiap data. Kemudian dari hasil iterasi ini kita bisa menentukan median dari datanya. Nah, caranya adalah kita buat klasternya di klaster 1, data mana aja sih yang masuk ke dalam klaster 1. Terus klaster 2 mana aja yang masuk ke klaster 2. Nah, median itu didapatkan dari nilai tengah dari masing-masing features dalam tiap klaster. Nah, rumusnya itu menggunakan sama dengan median, terus kita pilih data ke-1, kedua, dan seterusnya yang merupakan masuk ke dalam klaster tersebut. Nah, dari hasil iterasi pertama kita dapatkan seperti ini kurang lebihnya. Kita ambil contoh untuk
Data ketiga dia masuk klaster 1, data ke-8 dia masuk klaster 2, data ke-22 dia masuk ke klaster 3, dan data kedua dia masuk ke klaster 4. Nah, selanjutnya iterasi kedua. Di iterasi kedua ini tidak jauh berbeda pada tahap yang kita lakukan pada iterasi pertama, namun pada iterasi kedua ini sentroidnya itu kita tidak menggunakan klaster atau data yang sudah kita pilih secara acak di awal tadi, tapi kita menggunakan median yang sudah kita tentukan di iterasi ke-1 tadi. Jadi data pertama dikurangin sama median feature 1, data kedua feature 2 dikurangin dengan median features 2 kayak gitu, dan seterusnya. Dari hasil perhitungan itu kita dapatkan jarak spirit pada layar, jarak ke data ke C1, C2, C3, dan C4. Nah, seperti pada tahap sebelumnya, kita pilih jarak mana yang paling dekat untuk menentukan klasternya. Nah, di sini yang paling dekat untuk data ke-1 nih ke C2 atau klaster 2, maka dia masuk ke klaster 2. Seperti itu. Nah, jika kita bandingkan antara iterasi kedua dan ke-1, karena masih ada perbedaan di jarak maupun klasternya, maka kita akan lanjut ke iterasi ketiga. Nah, juga ini merupakan hasil iterasi kedua. Nah, ini hasil iterasi ketiganya. Caranya sama seperti yang kita lakukan di iterasi kedua, kita menggunakan median untuk menentukan jaraknya. Di iterasi ketiga ini kita menggunakan median yang sudah kita tentukan tadi di iterasi kedua, mediannya. Dan kita hitung jaraknya, dan kita ketemu klasternya. Kemudian ini salah satu hasil iterasi ketiga, yaitu data ketiganya klaster 1, data keduanya klaster 2, data ke-22-nya klaster 3, dan data keempatnya klaster 4. Nah, tapi setelah kita bandingkan jarak dan klaster dari klaster 2, iterasi 2 ke iterasi 3 itu masih ada yang berbeda, maka kita lanjutkan ke iterasi selanjutnya. Nah, ini kita lakukan iterasi ini sampai iterasinya itu datanya, jaraknya, maupun klasternya itu tidak berubah. Nah, di iterasi keempat, dari analisis juga masih sama, maka kita lanjut ke iterasi kelima. Setelah dianalisis dan dibandingkan dengan iterasi 4, ternyata juga masih sama, dan terdapat perbedaan di jarak dan klasternya, sehingga masih harus lanjut ke iterasi selanjutnya, yaitu ke iterasi ke-6. Nah, hasil analisis kami sebenarnya di iterasi ke-5 sampai ke-6 ini klasternya itu sudah sama, namun jaraknya masih ada yang berbeda, maka harus tetap kita lanjutkan ke iterasi ke-7. Nah, di iterasi ke-7 ini setelah kami analisis dan membandingkan dengan iterasi ke-6, jarak dan klasternya sudah tidak berubah, maka iterasi berhenti pada iterasi ke-7. Dan di data yang kita dapatkan dari iterasi ke-7 ini adalah data yang akan kita gunakan untuk menganalisis segmentasi di bisnisnya. Nah, selanjutnya adalah analisis data rancangan penelitian. Nah, penelitian yang kita kerjakan ini termasuk dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan rancangan penelitian analisis deskriptif observasional. Dan penelitian kuantitatif ini merupakan suatu riset yang berbasis data hasil pengamatan berupa angka, dan selanjutnya data tersebut harus diolah untuk mengetahui hasil penelitiannya. Dan setelah dilakukan perhitungan statistik dan dilakukan analisis deskriptif untuk bisa mendapatkan penjelasan, interpretasi, serta informasi yang dapat menjawab rumusan masalah yang sudah kita bahas sebelumnya. Penelitian observasi merupakan penelitian yang tidak melakukan manipulasi atau intervensi pada subjek peneliti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah populasi dan sampel. Nah, untuk populasi ini kami menggunakan seluruh mahasiswa yang ada di Jawa Timur, khususnya mahasiswa setara S1 dengan usia rata-rata 19-22 tahun. Total populasi dalam penelitian ini adalah 521.475 mahasiswa. Terkait dengan data Badan Pusat Statistik Jawa Timur. Nah, untuk sampel ini adalah beberapa nilai yang digunakan sebagai perwakilan dari seluruh populasi. Di sini dipilih menggunakan metode consecutive sampling atau mengedepankan kriteria di dalamnya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa terdampak Korean Wave yang ada di beberapa universitas di Jawa Timur. Antara lain Universitas Jember, Universitas Airlangga, dan Institut Teknologi 10 November atau ITS. Next. Untuk selanjutnya adalah jenis dan
sumber data. Untuk jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu yang bertipe numerik, dan sumber data yang kami gunakan berasal dari kenalan mahasiswa Jawa Timur yang terdampak Korean Wave. Next. Selanjutnya adalah metode analisis data dan pengujian hipotesis. Nah, untuk hipotesisnya sendiri kita mendefinisikan berdasarkan data dari jawaban responden yang dikelompokkan menjadi sekitar 3-4 klaster. Tapi untuk berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapatkan hasil pada klaster 1 sebanyak 8 data, klaster 2 sebanyak 15 data, klaster 3 sebanyak 1 data, dan klaster 4 sebanyak 20 data. Pada klaster 1, ketertarikan cenderung pada Korean drama, lagu, musik video Korea, dan video mukbang. Klaster 2 mengklasterkan yang ketertarikannya cenderung pada lagu dan drama Korea. Pada klaster 3, ketertarikan kecenderungan terdapat pada lagu, Korean drama, dan skincare Korea. Sedangkan dari klaster 4 memiliki kecenderungan ketertarikan pada Korean drama, lagu Korea, dan video mukbang. Next. Untuk selanjutnya adalah visualisasi dari beberapa klaster, yaitu ada 4 klaster. Yang pertama di klaster 1, di sini total datanya di situ ada 8, dan kita pada klaster 1 lebih cenderung ketertarikan kepada K-drama, lagu, dan MV Korea. Kenapa? Karena untuk kode 2 dan 3 itu merupakan frekuensi yang paling tinggi. Nah, di sini yang terdapat pada kode 2 dan 3 itu adalah pada K-drama, lagu, dan MV Korea. Next. Untuk hasil pengujian hipotesis yang klaster 2, itu ada total 15 data. Pada klaster 2 ini lebih cenderung ketertarikan pada lagu Korea dan K-drama. Untuk segmentasi bisnis yang mengarah ke style dan skin Korea itu tidak ada di klaster 2. Next. Untuk selanjutnya itu adalah klaster 3. Klaster 3 ini cuma ada 1 total data, dan kita melihat kecenderungannya dari kode 2 dan 3 seperti tadi, yaitu cenderung pada makanan, lagu, drama, dan skincare Korea. Next. Untuk klaster terakhir, kita dapatkan hasil ada sekitar 20 data, dan kecenderungannya itu ketertarikan pada K-drama, lagu Korea, dan video mukbang. Next. Nah, untuk hasil pengujian hipotesis, itu dapat kita simpulkan bahwa dari beberapa clustering tadi itu, kebanyakan yang muncul adalah music video dan Korean drama. Nah, itu merupakan peluang bisnis yang menjanjikan karena pada setiap cluster itu terdapat ketertarikan pada keduanya. Gitu. Di sini bisa dilihat labelnya juga untuk tiap cluster. Next. Untuk kerangka pemecahan masalah, di sini bisa dilihat mulai dari identifikasi variabel sampai kesimpulan dan saran. Mungkin bisa next. Untuk selanjutnya adalah jadwal penelitian kami. Di sini ada 2 bulan. Nah, untuk penentuan judul kita melakukannya di minggu ketiga bulan Mei, identifikasi masalah juga minggu ketiga bulan Mei, pengumpulan data minggu keempat, analisis dan pengolahan data dan juga penyusunan laporan akhir itu di minggu pertama Juni dan kedua Juni, dan evaluasi ada di minggu kedua Juni. Next. Oke, mungkin sekian. Terima kasih dari saya. Baiklah, berakhir sudah presentasi dari kelompok A6. Kurang lebih yang mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.